Ya, saya senang sekali diberi kesempatan oleh Kamina dan Om Bahar untuk mengisi materi hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, jadi topik yang diberikan ke saya memahami tugas dan fungsi dalam organisasi. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kenalan dulu. Jadi meralat sambutan dari Kamina tadi, bukan CEO, saya sebenarnya operation manager karena fokusnya untuk saat ini masih membenahi kegiatan operasional di Apotik Farminda Group. Oke, nah hari ini kita akan bicara mengenai organisasi perusahaan. Tadi sudah sempat dijelaskan visi misi KSI dan Pato ya. Oke, kenapa organisasi butuh visi dan misi? Sebenarnya ini ada sedikit simulasi, jadi saya butuh papan tulis, bisa mungkin dikosongkan dulu bagian itu. Supaya kita bisa coret-coret situ. Ya, di sebelah situ saja. Di sebelah sini saja, kosongkan supaya kita bisa coret-coret. Kita bisa coret-coret situ. Oke, saya minta ke-8 orang itu maju ke depan dulu. Kita buat space. Ini sekedar simulasi saja. 2, 4, 6, 7, satu lagi. Oke. Nah, kita karena di situ ruangannya terbatas, gantian saja ya. Instruksinya adalah setiap orang buat satu garis, terserah. Mau lurus, mau belok, tapi satu garis, satu tarikan saja. Selanjutnya, temannya akan menyambung. Oke, jadi umpamanya temannya sudah bikin garis ini, satunya lagi sambung. Oke, mulai dari yang sebelah sini. Oke, lanjut. Langsung aja, langsung. Jangan, balik lagi. Belum selesai. Next. Sampai terakhir ya. Irit. Nah. Wih. Gimana kau? Ini lagi lebih sedikit. Nah, terakhir. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, kalian lagi gambar apa? Hah? Jadinya mobil. Hah? Maunya mobil. Terus yang lain? Ya? Tikus. Yang lain? Ada punya pendapat nggak? Waktu saya beri perintah, setiap orang membuat garis, ada nggak bayangan, nanti kita mau bikin apa? Yang menggaris pertama. Tadinya kalian mau gambar apa? Atau sembarang saja? Sembarang saja ya. Ada yang punya nggak bayangan? Saya maunya sebenarnya gambarnya ini jadinya apa gitu? Produk dari Pato atau Ribang. Yang lain? Saya sih tadi harusnya sih dulu jadi gitar. Oh, jadi gitar. Sudah hampir ya? Iya. Nah, ada lagi? Oke. Nah, intinya gambarnya abstrak ya. Tidak jadi apa-apa. Kenapa?
Inilah contohnya ketika usaha tidak ada visinya. Oke. Si A masuk, saya pengennya usahanya jadi ini. Si B masuk. Tapi tidak ada satu visi yang menyatukan sehingga kalian kompak bergerak sama-sama. Tadinya ada yang mau jadi mobil, ada yang mau jadi gitar, ada yang mau jadi produk. Tapi tidak dikomunikasikan, tidak disetujui bersama, sehingga yang lain tuh, pokoknya saya datang, saya kerja aja. Karena saya cuma mau kerja, dapat gaji, selesai. Dan perusahaan tempat saya bekerja, itu cuma suruh saya kerja aja. Nggak ada bayangan besar lainnya sehingga, ya sudah disuruh bikin garis, saya bikin garis. Itu sederhananya. Sampai sini bisa mulai dipahami ya. Maka perusahaan yang punya visi dan misi itu sebenarnya perusahaan yang tanda-tandanya akan besar. Karena ownernya mencurahkan pikirannya, memikirkan, saya ingin perusahaan saya jadi apa. Dan ketika karyawannya semuanya percaya, oh ini bisa dituju, oh ini kita bisa capai, dan kita mau sama-sama bekerja untuk mencapai itu, maka akan mudah sekali untuk mencapainya. Nah sekarang percobaan kedua, ada penghapusnya. Dan nggak salah, yang salah yang memberi instruksi karena tidak jelas. Instruksinya sama, setiap orang hanya berhak membuat satu garis. Tapi sekarang saya kasih visi. Gambarlah rumah. Oke, bisa kebayang? Oke, mulai. Sama caranya. Satu garis. Ya, lanjut. Nah, nggak apa-apa. Lanjut. Terus yang di belakang gitu posisi. Oke. Bisa dia bisa. Bisa. Ayo. Satu garis. Oke, terima kasih. Nah, apa yang bisa dipelajari dari ini? Kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan. Sudah bagus belum? Belum, tapi kelihatan. Kalau dikasih lihat ke anak TK tahu ini gambar rumah. Atau dikasih lihat ke teman ini gambar apa, maka akan mudah membilang bahwa ini gambar rumah, Kak, walaupun belum selesai. Belum sempurna. Tapi inilah yang membedakan perusahaan yang punya visi dengan tidak. Karyawannya tahu bahwa kamu kerja. Kita mau bikin ini loh. Goal besarnya, visinya. Maka mereka akan berinisiatif sendiri. Saya mau bikin ininya. Datang lagi temannya, bikin. Akhirnya jadi segitiga. Temannya lanjut lagi, dia mau rumahnya besar, dia panjangin ke sini. Ternyata, yang lanjutnya tidak melanjutkan yang sebelah sana itu, garisnya nanggung gantung sendiri kan. Tapi mereka sudah bisa membayangkan bahwa visinya atau perintahnya sudah cukup jelas untuk dicapai. Hanya saja masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Orangnya. Kenapa? Kurang cukup banyak orangnya ya? Oke. Kalau banyak orangnya di rumahnya. Ya. Oh, Oh, ini ada pulpen.
Oke. Nah, kesempatan terakhir, ketiga. Sekarang saya rubah role-nya, aturannya. Timnya saya bagi dua. Empat ya. Tim laki-laki dan tim perempuan. Siapa namanya? Rara. Sultan. Oke. Rara dan Sultan. Kalian adalah leader dari timnya. Oke. Tim perempuan leadernya Rara, tim laki-laki leadernya Sultan. Visinya sama. Kita mau bikin rumah. Nah, sekarang saya kasih tanggung jawab tim perempuan menggambar atap, tim laki-laki menggambar bangunan rumahnya. Oke. Nah, setiap leader mempunyai tanggung jawab berkoordinasi dengan timnya. Si A bikin apa, si B bikin apa, itu tanggung jawab leadernya. Begitu juga yang bangunan. Nah, silakan dirembuk. Dirembuk bersama dulu. Ini gambar rumahnya nanti mau bikin seperti apa. Selanjutnya, tim atap akan menggambar apa, tim bangunan akan menggambar apa, supaya dengan resource yang ada, jadi rumah. Oke? Silakan dirembuk dulu. Bersama-sama, setelah itu berkelompok. Bersama-sama dulu. Boleh ya, boleh pakai kertas atau pulpen. Role-nya sama, satu garis. Sama, aturannya sama. Mestinya kelompok dulu, besar. Gambar rumah besarnya, setelah itu dibagi. Atapnya bikin apa, bangunannya bikin bagaimana. Kalau masih belum bisa. Ya, harusnya Om Bahar yang mau gambar. Ayo, baik-baik. Karena dia arsitek. Om Baik itu kok. Ya, boleh gampang. Beda. Tidak ada lagi tempat. Di atap. 8 orang mau ikut Zoom. Ya, begitu masih ada. Oke? Sudah? Diberikan tanggung jawab masing-masing ke personelnya? Oke, kita mulai. Silakan. Sudah jelas tanggung jawab masing-masing? Oke. Lanjut. Anu kagak merdeka. Nanti matahari, Gunung. gunungnya mengukir. Ya, terus. Nah. Oke. Habis ya? Kita beri aplaus dulu.
Lebih bagus nggak? Lebih bagus. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Dan saya akan jelaskan. Dari percobaan ketiga, kita bisa lihat bahwa bentuk rumahnya jauh lebih bagus dibanding yang pertama maupun yang kedua. Apa yang membedakan yang pertama dengan yang kedua? Ada yang masih ingat tadi kesimpulannya? Apa yang membedakan percobaan pertama menggambar abstrak tadi dengan percobaan kedua? Pertama tidak ada tujuan. Pertama tidak ada tujuan. Atau kalau kita analogikan dalam sebuah perusahaan, yang pertama ini perusahaan nggak punya visi, nggak punya misi. Karyawan datang, disuruh kerja, ya dia kerja. Datang ke outlet, sapu-sapu, ngelap-ngelap. Yang penting dia datang, dia kerja. Karena dari perusahaan tidak menjelaskan bahwa kamu tuh kerjanya ini. Kita mau capai ini. Stepnya begini. Nah, yang kedua, perusahaan punya visi. Sudah lebih baik bahwa kita mau gambar rumah. Maka teman-teman berinisiatif menggambar rumah secara random. Yang satu datang bawa garis ini, yang satu datang bawa garis ini, dan ketika resource-nya habis, ternyata rumahnya belum selesai. Nah, yang membedakan yang kedua dengan yang ketiga apa? Bersama. Kerjasama. Yang lainnya? Terorganisir. Terorganisir. Lainnya? Masih ada nggak? Komunikasi. Ada lagi? Misinya sudah jelas. Ya, misinya jelas. Selanjutnya. Oke, itu saya rangkumkan ya. Yang membedakan yang kedua dengan yang ketiga bahwa 2 dan 3 sama-sama visinya. Bedanya yang ketiga di organisasi. Bahwa untuk mencapai visi tadi, kita butuh organisasi. Pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, lalu di action. Ternyata jauh lebih baik. Dapat caranya bahwa dengan 8 orang bisa jadi rumah. Walaupun tadi kurang kreatif sebenarnya. Karena saya bilang satu garis, itu kan garisnya bisa belok-belok. Cuman garisnya begini. Tapi rumahnya bisa lebih bagus kalau kita lebih kreatif sebenarnya. Karena satu garis itu tidak harus satu garis lurus. Tapi satu tarikan garis. Oke, intinya visinya tercapai. Oke. Nah, ini saya minta dari Kamina. Apa visinya KSI? Betul CV ya atau PT? Oh, saya berharapnya sudah PT, belakangnya TBK. Amin. Oke, nah visinya menjadi perusahaan pemasaran produk lokal yang terbaik di wilayah Indonesia pada tahun 2023. Tahun depan, Mbak. Oke, nah intinya dan sebenarnya saya mau sedikit apa istilahnya ya, testimoni lah. Jadi waktu awal-awal saya kenal Om Bahar dengan Kak Mina 2017 ya. Terus mulai tahu KSI sebenarnya setelah gempa. Dan saya melihat pergerakannya. Jadi secara skala kita bisa menilai bahwa KSI ini masih perusahaan kecil. Tapi secara visi dan secara action saya melihat ini suatu saat akan menjadi perusahaan besar. Kenapa? Karena kita melihatlah dari usaha pribadi, usahanya saya sendiri, usaha orang tua, teman-teman. Perusahaan yang konsisten melakukan welcome training dan pelatihan ke karyawannya itu salah satunya KSI. Jadi kalau kita buka-bukaan data, karena saya satu grup belajar juga dengan Om Bar dan Kak Mina, secara size sebenarnya masih kecil. Tapi secara action ini akan jadi besar. Dan itu yang saya lihat, bahwa Om Bahar dan Kak Mina itu fokus membangun pondasi. Betul sekarang kalau dilihat KSI, ukurannya hanya seperti ini. Kalau kita lihat bangunan lah, ini kok nggak naik-naik temboknya? Di mana ini perusahaan? Tapi pondasi yang dia bangun, yang dia tancapkan cukup dalam dan cukup besar,
sehingga memang membangun pondasinya cukup lama. Ketika pondasinya selesai, maka kita akan melihat dia akan naikkan temboknya, dan itu akan sekejap kelihatan, wih, ternyata besar jadinya. Karena ownernya punya visi yang besar, dan action yang besar untuk membuat pondasi yang kuat menopang perusahaan yang berskala besar. Nanti, makanya saya bilang ke teman-teman yang hadir saat ini, sebenarnya beruntung. Kalau kita lihat size, mungkin ini perusahaan kecil, mau dibandingkan dengan Wings, dengan Unilever dan lain sebagainya, nggak kelihatan lah. Tapi di sini ada kesempatan besar buat teman-teman belajar dan berkembang bersama. Itu poin pentingnya. Jadi kalau ada yang bilang, kamu kerja di mana? Wah, saya di Unilever. Wah, bangga. Besar. Di Grab, di Gojek, perusahaan besar. Terus ditanya balik, kamu di mana? KSI. Apa itu KSI? Produknya apa? Kribang. Apa itu Kribang? Mungkin secara tidak sadar kita akan merasakan itu. Karena memang kalau mau dibandingkan dengan Unilever, kita nggak kelihatan. Tapi, kalau kalian ada di Unilever, peran kalian mungkin tidak terlihat. Kamu jadi bagian apa di Unilever? Canvasser. Satu dari sekian ribu canvassernya Unilever. Tidak terlihat. Ada nggak direkturnya Unilever hafal, ini canvasserku, ketemu di jalan? Nggak akan dia hafal. Karena jangankan ketemu direkturnya, ketemu kepala cabang saja belum tentu ketemu. Karena saking besarnya. Sehingga kalau kita berbuat prestasi di perusahaan sebesar itu, biasanya tidak masuk radar. Karena perusahaannya sudah terlalu besar. Tapi di perusahaan kecil, ketika kita belajar, kita berprestasi, itu mudah sekali lah masuk radar. Oh, ini karyawan saya ini punya potensi. Ini karyawan saya ini bakal jadi besar ini, asal dia mau nurut, asal dia mau belajar. Nah, itu teman-teman punya tempat untuk berkembang yang, apa istilahnya? Tempat berkembang yang bisa mendukung. Karena ada perusahaan yang kita datang, kita kerja, kita dibayar, ownernya nggak peduli sama kita. Dia mau besarkan, dia mau apakah, yang penting jualanku laku, omsetku banyak. Dia nggak peduli ini karyawannya sebenarnya butuh di training. Ini karyawannya sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan. Nah, ada perusahaan yang seperti itu. Dan saya tidak melihat itu di Kribang, di KSI. Karena KSI itu, kalau kita lihat tadi ya, ada welcome training. Hampir setiap tahun, Om Bahar. Bahkan setahun bisa berkali-kali. Ya, ini perusahaan mengeluarkan resource untuk mentraining karyawannya supaya apa? Supaya karyawannya bisa besar. Karena kalau cuma mau mudahnya, kamu datang kerja saja, kamu bikin ini. Nggak perlu di training-training, yang penting dia kerja, omsetku bagus, selesai. Tapi di sini, kalian di training, diberi kesempatan belajar, diberi kesempatan untuk berkreasi, mengembangkan diri kalian, dan bersama-sama mencapai visinya perusahaan. Sama seperti tadi kita bikin rumah. Kita pada percobaan ketiga, kita organisasi, ada leadernya, ada yang eksekutor. Kita mau bikin apa? Dikomunikasikan dulu. Sehingga hasilnya akan lebih baik dan lebih optimal dibanding cuma dikasih visi tapi nggak diorganisasi. Atau bahkan tidak dikasih visi, cuma disuruh kerja. Jadi ketika teman-teman di sini punya bergabung di KSI, saya harapkan bersama-sama mencapai visi tadi supaya nyampe gitu. Bisa tercapai. Oke. Nah, tadi pada percobaan ketiga kita berbagi peran ya. Saya kasih peran, ada yang leader bagian atap, ada yang leader bagian bangunan, dan setiap leader mengatur resource-nya supaya menggambar sesuai perintah, supaya visinya tercapai. Dan tim diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Kita bikin ini aja, kita cuma 8 orang, kita bikin ini supaya jadi. Gimana supaya besar? Nah, itu ada kesempatan untuk berorganisasi. Maka materi hari ini tentang organisasi perusahaan menjadi satu dasar yang penting bagi teman-teman untuk bekerja selanjutnya. Oke. Ini adalah contoh struktur usaha kecil. Ada pemilik, di bawah pemilik ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer operasional, manajer pemasaran, dan yang paling bawah ada staf dan karyawan.
Nah, kira-kira dari semua peran ini mana yang paling penting? Staf dan karyawan. Semuanya. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Nah, saya setuju dengan semuanya. Semua posisi penting. Bayangkan kalau tadi kita gambar rumah, terus kamu bikin garis kecil begini ya. Ah, nggak mau saya garis kecil, tidak kelihatan karyaku. Terus dia ngambek, dia nggak gambar. Jadi nggak? Nggak jadi. Jadi walaupun dibilang, biasanya orang lihat yang penting sebenarnya pemiliknya, atau manajernya, atau bosnya. Karena dia yang gaji. Ya nggak benar juga. Karena kalau pemilik nggak punya karyawan, dialah karyawannya. Dia yang kerja, dia gaji diri sendiri. Jadi semua posisi penting. Hanya memang perannya berbeda-beda. Kenapa diberi peran berbeda-beda? Supaya visinya tercapai. Bayangkan kalau perannya sama semua. Kamu bikin garis lurus mendatar ya. Semua sama. Jadi rumah nggak? Nggak akan jadi. Oke, ini kebaca nggak ya? Tingkatan dalam organisasi atau perusahaan. Jadi secara garis besar sebenarnya tingkatan dalam perusahaan itu ada 4. Yang pertama adalah manajer puncak. Ini mencakup direktur utama atau owner atau general manager. Terus yang di tengah ada manajer madya. Manajer madya itu semua manajer yang berada di antara manajer puncak dan lini pertama. Yang ketiga adalah manajer lini pertama. Nah, biasanya tingkatan ini bisa digabung. Ada di situ supervisor dan pelaksana. Tingkatan manajer paling bawah dalam organisasi biasa disebut sebagai supervisor, kepala regu, leader, foreman, dan lain sebagainya. Dan yang paling bawah adalah pelaksana. Ada operator, ada admin, ada staff, ada salesman, ada clerk. Nah, setiap tingkatan ini punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan semuanya penting. Oke? Seorang manajer puncak, prestasinya diukur berdasarkan kinerja dari keseluruhan organisasi. Kalau organisasinya profit, maju, berkembang, bertumbuh, membesar, maka itu adalah salah satu prestasi dari manajer puncak. Manajer madya bekerja atau kinerjanya diukur berdasarkan suatu fungsi atau departemen. Contoh, ada departemen finance, ada departemen marketing, ada operasional, HR, dan lain sebagainya. Nah, finance akan dianggap berhasil ketika dia bisa mengelola resource, keuangan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Tapi kalau hanya finance-nya saja yang bagus, marketingnya loyo, kira-kira tercapai nggak tujuan dari manajer puncak? Nggak tercapai. Maka manajer puncak berupaya agar semua manajer di bawahnya bekerja dan mencapai target dari divisi masing-masing. Sekarang sudah diberi tugas, manajer marketing, omset kita bulan ini naik 200%. Manajer marketing berpikir, mencari cara, mencari strategi, lalu dilemparlah tugasnya atau diberikanlah tugasnya kepada pelaksana. Diawasi oleh supervisor. Tapi sales di bawahnya nggak mau gerak. Ah, males ah. Kayaknya 200% terlalu besar. Nah, ini bos ngada-ngada aja nih, terlalu capek kita kerjanya. Dan nggak gerak. Kecapek nggak? Nggak kecapek juga. Jadi supaya tujuan besarnya tercapai, maka semua ini harus bekerja sama. Salah satunya saja pincang, maka targetnya tidak tercapai. Dan kinerja bosnya tidak dapat, kinerja manajernya tidak dapat, kinerjanya manajer lini pertama ini untuk satu tim. Jadi satu leader, umpamanya ada satu cabang, ada leadernya, nah itu masuk supervisor dia sebenarnya, leadernya. Nah yang di bawah ini staffnya, umpamanya salesnya atau ke front line-nya. Nah intinya dalam organisasi, sama seperti tadi kita mencoba menggambar rumah itu, setiap posisi dan setiap peran itu penting.
dan bagaimana caranya kita bekerja sama supaya visi dari perusahaan itu bisa kita capai. Nah, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Sama tingkatannya, manajer puncak, manajer madya, lini pertama, dan karyawan. Setiap posisi punya tugas dan tanggung jawab berbeda-beda. Seorang manajer puncak itu menentukan arah, menentukan kebijakan atau policy. Dialah yang membuat visi misi perusahaan. Dialah yang membuat target besar dari perusahaan. Nah, cara berpikir seorang manajer puncak adalah strategik. Kapan dan bagaimana? Apa yang mau dicapai itu, kapan dan bagaimana, strateginya dipikirkan oleh manajer puncak. Maka ketika teman-teman berada di posisi manajer puncak, inilah tanggung jawab utama teman-teman. Bagaimana caranya dan kapan saya mau capai tujuan besar saya secara strategik. Strategik atau policy atau kebijakan dari manajer puncak turun ke manajer madya. Kalau teman-teman berada di manajer madya, manajer keuangan, manajer HR operasional, HR atau personalia, manajer keuangan, finance, sales, marketing, maka ini yang kalian pikirkan, peran kalian, bahwa kita berpikir bukan lagi strategik, strateginya turun dari atas. Bos bikin kebijakan ini. Maka teman-teman di manajer madya berpikir taktiknya. Divisi saya mau bikin apa ya, supaya kebijakan atau arah yang ditentukan oleh direktur bisa kita capai bersama. Nah, seorang manajer madya ini akan membangun keteraturan. Dia akan membuat sistem dan prosedur yang akan dilaksanakan oleh tim di bawahnya, sehingga target utamanya tercapai. Jadi, SOP, sistem, dan lain sebagainya, ini dikembangkan di sini. Berdasarkan kebijakan dari top manajernya. Selanjutnya, masuk ke manajer lini pertama atau supervision. Memastikan ketaatan. Atau leader-leader tim lah. Tim leader. Fungsi dari tim leader adalah mengeksekusi sistem dan prosedur dari atas atau taktik yang diberikan oleh manajer madya. Jadi, nah, cara dia mengeksekusi adalah dengan mengaktifkan karyawannya atau staf di bawahnya. Sama seperti tadi, saya bagi ada tim leader atap dan tim leader bangunan. Dia yang akan mensupervisi bahwa kamu nanti bikin garisnya miring begini ya. Nah, ketika yang dia temukan ada kesalahan atau bahwa tim di bawahnya tidak paham, maka dia bertugas untuk menjelaskan atau memastikan bahwa tim di bawahnya itu ikut sesuai taktik yang sudah dibuat. Jangan sampai karyawan di bawah ini lari sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan taktik. Nah, ini yang mengawasi. Dan yang paling terakhir adalah operator. Tugas dari operator apa? Patuh, taat, teratur. Jadi kalau sudah dapat SOP, ikut aja. Prestasinya akan dilihat dari situ. Karena manajer madya itu sudah memikirkan atau sudah merencanakan bahwa taktik kita untuk mencapai goal dengan cara ini. SOP-nya seperti apa? Standar operasionalnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Sistemnya seperti apa? Nah, teman-teman yang di bawah itu tinggal eksekusi. Kira-kira kalau karyawan atau teman-teman yang di bawah, yang operator itu mengerjakan semua sesuai dengan SOP yang diberikan, dan supervisor mengamati dan mengontrol bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan, terus targetnya tidak tercapai, itu salah siapa? Jadi operator nih, teman-teman frontline sudah bekerja sesuai SOP. Ada pelanggan datang, harus disapa seperti ini. Cara menerima orderan seperti ini, cara meng-closing orderan seperti ini, cara upselling-nya seperti ini. Sudah dikerjakan semua, supervisor
melihat, mengamati, dan mengontrol supaya SOP-nya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tapi target tidak tercapai. Maka apa yang kurang? Ya? Apa? Kerjasama. Yang lain? Nah. Bisa nggak kalau umpamanya karyawan yang staff frontline sudah bekerja sesuai SOP, tapi target nggak capai, terus yang dimaki-maki, yang dimarah-marah ini kayak karyawan yang di staff? Nggak bisa. Karena mereka hanya diperintahkan untuk patuh, taat, teratur. Kalau ini sudah dikerjakan sesuai dengan strategi dan taktik dari atas, dan tidak tercapai, maka yang bermasalah di atasnya. Bahwa taktik yang dipilih, taktik yang dibuat, SOP yang dibuat itu ternyata memang belum tepat. Sehingga targetnya nggak kecapai. Gitu. Nah, taktik ini dibuat oleh manajer madya berdasarkan kebijakan atau strategi dari top manajernya. Ketika top manajernya memberikan strategi yang kurang baik, sudah dieksekusi dengan taktik semaksimal mungkin oleh manajer madya, dan dieksekusi sesuai SOP oleh operator, dan tidak tercapai, maka strategi yang bermasalah. Nah, kalau teman-teman berperan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab dengan optimal, maka visinya mestinya tercapai. Oke. Nah, ini tugas dan tanggung jawab manajer puncak. Menetapkan rencana besar, visi, misi, struktur organisasi, dan strategi pencapaiannya. Tadi, manajer puncak berpikir bagaimana strategi mencapai visi dan misi. Selanjutnya, membuat policy, membuat kebijakan, dan mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini manajer puncak semua. Memutuskan anggaran untuk operasional dan mengembangkan perusahaan. Ini dalam artian, perencanaan keuangan biasanya kalau sudah ada yang manajer finance, itu dibuat oleh manajer finance. Tapi yang memutuskan anggarannya itu tetap top manager. Oh, ini biaya marketingnya kebanyakan, potong. Nah, ini tugasnya manajer puncak. Manajer finance memberi usulan. Nanti yang meng-ACC manajer puncak. Terus membentuk performa kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan. Ini juga tanggung jawab dari top manager. Dan yang terakhir, kinerja direksi diukur berdasarkan kinerja keuangan. Jadi kalau CEO, direktur, maka yang akan dilihat itu laporan keuangannya. Walaupun bukan hanya itu indikatornya. Bahwa perusahaan itu harus menguntungkan, timnya solid dan lain sebagainya, itu sebenarnya kerjaannya banyak. Tapi kalau laporan keuangannya merah, maka dia dianggap tidak berhasil. Karena namanya perusahaan, namanya usaha, tujuan utamanya adalah profit. Oke. Jadi walaupun timnya solid nih, pinter-pinter karyawannya, tapi kok tekor terus, ya berarti ada yang bermasalah dengan top manajernya sehingga perusahaannya nggak menguntungkan. Tugas dan tanggung jawab manajer madya. Menerjemahkan strategi dan kebijakan dari manajer puncak dalam sasaran spesifik dan rencana operasi agar mudah dilakukan oleh seluruh karyawan. Jadi strategi yang dipikirkan oleh top manager tadi dibawa ke middle manager, dan middle manager berusaha menerjemahkan atau fokusnya adalah menerjemahkan strategi tadi menjadi sasaran spesifik. Contoh seperti ini. Ada perusahaan menargetkan sales naik 200%. Itu dari top manager. Lalu turun ke manajer marketing.
Manajer marketing membuat taktik supaya perusahaan naik omsetnya 200%. Lalu dia bilang ke stafnya, pokoknya kalian harus sekarang menjual lebih rajin 2 kali lipat. Supaya kita dapat 200% kan 2 kali lipat ya. Pokoknya jualan bagaimana caranya naik 2 kali lipat. Kira-kira sampai di staf bagaimana eksekusinya? Bingung. Strategi belum ada. Iya. Strateginya naik 200%, taktiknya nggak ada. Stafnya mau ngapain bingung. Gimana caranya kita jualan? Wong sepi, nggak ada orang datang. Kita mau tawarkan 2 kali lipat bagaimana? Orang nggak aja mampir ke toko nggak ada. Nah, itu yang banyak terjadi kendala. Kita cuma punya, saya mau omset sekian. Terus karyawannya suruh mikir, kamu omsetnya bagaimana jadi 20 miliar? Karyawan di bawah, aduh, resign saja saya kalau begini. Karena tidak ada action yang bisa dia lakukan. Sementara pada level staff, harusnya dia tinggal bikin saja. Taktiknya sudah ada. Contoh, mau capai 200. Dijabarkan. Oh ini yang, kalau pernah dapat telepon dari perusahaan asuransi atau dari bank nggak? Yang, Pak, tabungan Bapak begini, kita ada asuransi ini menawarkan. Ah, itu namanya apa sih, Kamina? Telepon yang sales marketing tuh, tele apa? Telemarketing. Nah, bagian yang telemarketing, tugasnya bukan bagaimana supaya omset naik 2 kali lipat. Bagian yang telemarketing adalah bagaimana supaya, contoh sederhana, kalau dia telepon 100, closing 10. Supaya naik 20%, maka bagian telemarketing tugasnya adalah telepon 200 per hari. Itu bisa dia kerja. Ya kan? Karena jelas perintahnya. Saya telepon 200 sehari. Mau closing 10, mau closing 20, pokoknya saya usahakan saya telepon 200 sehari. Itu taktik. Karena berdasarkan data, kalau dia telepon 100, closing 10. Supaya kita naik 20%, bagian telemarketing harus apa? Telepon 200. Itu taktik. Dan seorang bagian telemarketing akan bisa mengerjakan. Oh ya, saya harus lebih rajin nelponnya. Supaya closingnya lebih banyak. Tapi kalau dia closingnya cuma 15, bagian telemarketing salah nggak? Kalau dia sudah telepon 200, ternyata closingnya 15. Ya nggak salah. Karena memang taktik atau SOP yang diberikan ke dia adalah telepon 200. Tapi lebih baik daripada kamu cuma disuruh, kamu kurang rajin teleponnya, telepon lebih banyak lagi supaya target kita naik 200. Angkanya tidak jelas, prosedurnya tidak jelas, sehingga bagian telemarketing kadang nelpon 120, kadang nelpon 150, kadang nelponnya cuma 100, tapi harapannya naik, closingnya jadi 20. Nah itu taktiknya tidak jelas. Maka ini tanggung jawab middle manager. Selanjutnya, memanfaatkan dan mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Ini juga tugas dari middle management. Bagaimana caranya seefisien mungkin sumber daya yang saya gunakan, tapi goalnya tercapai. Artinya, kalau bisa, umpamanya, saya modal 100, untung 20. Efisien itu kalau bisa, saya modalnya tetap 100, tapi untungku 30. Jadi lebih efisien kan? Resource-nya sama, hasilnya lebih besar, itu efisien. Terus yang ketiga adalah menentukan cara terbaik agar setiap aktivitas dilakukan secara efektif. Dan menetapkan dalam sistem dan prosedur yang baku. Ini SOP. Nah, seorang middle manager itu akan melihat gimana sih sebenarnya kalau frontline jualan supaya closing, dia harus bikin apa. Itu tugas middle manager. Jadi dia mengamati, oh frontline saya di counter ini kalau jualan cara begini. Counter yang ini jualan caranya begini. Dia amati. Dan ternyata di counter yang C, itu penjualannya paling besar. Ini salesnya siapa sih? Dia akan amati. Oh si sales si X ini, cara jualannya gimana? Bandingkan dengan yang lain. Oh ternyata dia banyak closing karena caranya ini. Itu diamati. Oh ini saja. Saya bakukan caranya karena cara menjualnya ini ternyata lebih baik dibanding
teman-teman yang lain. Maka jadilah SOP penjualan untuk frontline. Nah, SOP tadi dilatih ke semua frontline dan kita amati hasilnya. Ketika dia menggunakan cara yang di CX tadi dikembangkan oleh CX ternyata berhasil dan penjualannya naik semua outlet, berarti SOP ini bagus, kita bakukan. Sekarang di semua counter Pato, cara jualannya harus seperti ini, sesuai SOP. Supaya kecapai targetnya. Karena kalau salesnya satu bagus, dia ramah, dia menawarkan, dia menjelaskan dengan baik dan orang suka akhirnya banyak belanja, dan yang satu cuman cari apa? Oh iya, 20.000. Iya, kasih. Selesai, betul penjualannya, dia menjual. Tapi dia nggak akan capai target yang lebih besar karena cara dia menjual kurang menarik. Sebenarnya teman-teman bisa yang bagian frontline tuh mengukurnya gampang. Kalau saya dilayani dengan cara seperti ini, saya suka atau tidak? Kalau saya belanja di toko ini, kok saya suka belanja lebih banyak ya dibanding toko yang ini? Apa? Yang paling menentukan sebenarnya bukan harga, tapi orangnya. Karena kalau kita, di sini murah sih, tapi ciknya ketus sekali, galak. Sebelah saja. Dia baik, dia tahu nama kita, dia menyapa, walaupun mungkin secara harga lebih mahal sedikit. Lah sini aja. Akhirnya dia langganannya di situ. Padahal yang murah di toko sebelah. Cuman galak. Kita tanya apa nggak dijawab. Kalau kita baru mau cek-cek harga sudah dimarah. Ada yang seperti itu kan? Teman-teman pasti merasakan lah. Di pasar, di hampir semua. Nah, ketika kita punya SOP yang bagus seperti itu, dan SOP yang bagus itu, intinya adalah, kalau orang lain bikin, dia bisa menghasilkan hasil yang sama dengan temannya. Itu SOP-nya bagus. Tapi kalau hasilnya masih beda-beda, berarti SOP-nya masih belum detail atau belum lengkap. Sama seperti kita dapat instruksi. Apa ya? Kalau zaman dulu Tamiya ya. Ada kalau kita beli mainan mobil itu belum terrangkai, belum terpasang, terus ada instruksinya, manualnya. Ini titik A sambung dengan B dan lain sebagainya. Nah, itu SOP. Ketika dengan melihat gambar petunjuk tadi kita bisa merakit sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan, maka SOP-nya bagus. Tapi kalau kita sudah ngikuti semuanya, ternyata nggak jadi, berarti SOP-nya yang bermasalah. Oke. Nah, selanjutnya, mengevaluasi kinerja dan menganalisa lebih lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, tadi kita sudah punya SOP penjualan yang baik. Apakah selamanya SOP-nya seperti itu? Tidak. Kita mau lebih baik lagi. Maka kita improve. Umpamanya sudah jalan nih, SOP versi 1 jalan. Oh, bagus. Penjualan meningkat. Datang lagi ada sales yang lebih bagus dia. Dia sudah ngikuti SOP, tapi ada yang dia modifikasi sehingga orang itu lebih senang. Maka tidak ada salahnya kita revisi SOP-nya. Supaya penjualan kita lebih bagus, pelayanan kita lebih bagus. Dan teman-teman di staff yang di frontline, jangan berkecil hati bahwa saya cuma ngikutin SOP. Yang membedakan staff dengan manajer adalah kemampuan dia berpikir kritis. Seorang manajer lini pertama atau manajer madya, dia harus punya kemampuan berpikir kritis. Kenapa saya bilang yang staff jangan berkecil hati? Karena seorang staff itu mestinya dia akan naik ke manajer. Jangan, saya cuma staff, cuma jualan, cuma frontline. Jangan berpikir cuma. Karena setiap orang itu mestinya sadar dan yakin bahwa dia akan berkembang. Saya boleh staff sekarang, tapi saya akan buktikan kerja saya bagus dan suatu saat saya akan jadi manajer. Nah, teman-teman yang punya jiwa seperti itu, dia biasanya berpikir kritis. Aduh, ini SOP-nya kurang. Harusnya bisa lebih bagus kalau begini. Nah, teman-teman di staff mestinya menyampaikan itu ke atas. Bu, bagaimana kalau cara jualan kita rubah begini? Sehingga pelanggan lebih suka. Sehingga kita bisa jual lebih banyak.
Dan ketika idenya itu dipakai dan ternyata berhasil, maka manajer atau top manajer akan melihat, oh ini orang punya potensi, dia kritis nih. Sayang dia kalau cuma di front line. Saya naikin dia jadi leader. Di leader, bagus lagi kinerjanya. Dia aktif, dia peduli, dan dia kritis. Dia menganalisa, oh ini bisa diimprove lagi. Nah, itu caranya kalian bisa berkembang. Jadi jangan cuman, pokoknya saya datang, saya jualan saya sesuai SOP, selesai. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalian akan di situ terus. Sementara kita sebenarnya kan mau berkembang. Siapa sih yang mau kerja, terus cuma mau jadi bawahan terus? Mestinya kan berpikir, saya boleh bawahan sekarang, fresh graduate, baru lulus, belum punya pengalaman. Tapi 2-3 tahun ke depan saya punya pengalaman, saya mau naik dong, nggak mau di sini terus. Itu tanamkan. Oke. Kita lanjutkan, tugas dan tanggung jawab manajer lini pertama atau first line manager bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan operasi di lapangan. Ini yang tim leader, supervisor. Memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Tugas supervisor. Dia yang mengatur staf di bawah bagaimana efisien. Oh ini shiftnya kalau pagi sepi, 1 aja. Malam rame butuh 2. Dia yang akan mengusulkan, oh, ini saya butuh tambahan shift lagi. Karena kalau malam kurang 1 orang. Memastikan seluruh sistem dan prosedur dijalankan sebagaimana mestinya. Ini yang mengawasi juga. Jadi seorang supervisor kalau dipersentasekan, kalau nggak salah ya, 60-40. Sorry. Jadi supervisor tuh masih ikut bekerja, tapi dia tidak full. Karena dia punya tanggung jawab lain, yaitu mengawasi. Jadi dia ada SOP yang dia ikuti, dan ada yang dia pikirkan. Jadi dia menganalisa, sudah mulai masuk menganalisa. Kalau staff tidak menganalisa, staff hanya bekerja sesuai SOP. Disuruh bikin A, bikin A. Setelah bikin A, bikin B, bikin B. Nah, supervisor yang akan menganalisa. Kok si ini bisa cepat, si ini bisa lambat, apa kurangnya? Padahal SOP-nya sama. Itu yang dilakukan oleh supervisor. Dan dia juga yang mengamati bahwa oh ini taat nih, ngikut SOP. Oh ini melenceng nih, dilurusin lagi. Itu supervisor. Memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial dalam setiap proses operasi. Ini supervisor. Melatih, mengarahkan, mengendalikan, memotivasi, mengevaluasi seluruh kinerja tim. Karena dia yang bersentuhan langsung dengan timnya. Jadi kalau ada tim leader, dia akan lihat, oh ini kok lemes ya, kenapa, ada masalah apa? Atau dia lagi butuh disupport, atau dia butuh di training. Itu dari manajer lini pertama atau supervisor. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab karyawan atau staff. Melaksanakan tugas dan rencana kerja yang diberikan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Seorang staff, seorang frontline, tinggal patuh. Ada SOP, dia lakukan sebaik mungkin, dan memberi feedback kepada manajer lini pertama terhadap masalah atau problem yang ditemukan di lapangan. Karena yang paling sering bertemu dengan pelanggan itu frontline. Dia yang tahu bahwa pelanggan tuh sebenarnya maunya begini. Tapi karena manajer yang tidak pernah ketemu pelanggan itu memberi SOP seperti ini, dia ngikut aja. Nah, di situ saya bilang, ini kesempatan kalian berkembang kalau dapat yang seperti itu. Ini SOP-nya kurang, saya yang ketemu pelanggan tiap hari. Pelanggan tuh sebenarnya lebih suka caranya seperti ini. Ajukan, bicara aja. Dan di tempat yang mendukung kalian untuk berkembang, hal-hal seperti itu mestinya dihargai lebih. Ada perusahaan lain yang mungkin otoriter. Kamu anak baru ikut-ikut aja. Kamu punya pendapat, nggak diperhatikan. Nah itu perusahaan yang kaku. Perusahaan yang punya visi besar, yang ingin mengembangkan karyawannya, mestinya mereka berpikir bahwa ini input mahal ini. Karyawan saya berbicara karena dia peduli dengan perusahaan. Kalau dia nggak peduli, dia tinggal bikin saja sesuai SOP, selesai, pulang. Tapi karena dia peduli, maka dia berbicara. Pak, ini ada masalah, mestinya begini. Ini bisa jadi masalah suatu hari. Itu masukan penting buat manajer di atasnya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tadi kita lihat kan paling atas itu top manager, baru ada middle manager. Nah, ada perusahaan yang dari top manajernya itu memang tidak peduli. Dia hanya peduli pencapaian. Dia nggak peduli di belakang mau jungkir balik kayak apa. Pokoknya saya sebagai direktur saat ini, saya mau kejar target supaya bisa naik lagi. Sehingga dia push manajer di bawahnya. Manajer di bawah melihat contoh yang sama, dia akan berlaku yang sama. Sehingga dia akan push lagi orang di bawahnya, yang paling sisa yang di bawah, kegencet di bawah. Seperti contoh, saya nggak tahu ya kalau perusahaannya itu apakah seperti itu, atau memang yang bermasalah middle manajernya. Top manajernya sepertinya aslinya mungkin bagus, dia peduli, hanya saja dia tidak tahu kasus itu terjadi di bawahnya. Nah, seharusnya kalau pemimpin yang dia care, dia harus melihat di semua lini. Jadi memang seorang top manager dia akan membawahi langsung middle manager. Tapi permasalahan yang terjadi di paling bawah seharusnya seorang direktur tuh tahu. Sama seperti presiden lah, dibilang betul sudah ada bupati, sudah ada camat dan lain sebagainya. Tapi kalau suara rakyatnya cuma kegencet di bawah terus, presidennya nggak mau tahu, berarti dia kurang tanggung jawabnya. Nah, kalau yang kedua, sebenarnya kalau saya rasa Pak Baru juga hampir sama lah. Kita teman-teman tuh masih suka belajar. Jadi belum kaku seperti yang dibahas tadi. Kalau di perusahaan besar mungkin sudah sekaku itu bahwa top manager itu hanya berurusan dengan middle manager. Middle manager berurusan dengan supervisor, supervisor berurusan dengan staff. Sehingga inspirasi dari bawah tuh nggak akan sampai ke atas atau susah sekali sampai di atas. Nah, yang saya percayai dan saya lihat banyak di teman-teman TDA lakukan itu mereka egaliter sekali. Egaliter itu aslinya sebenarnya kita sama, kita mau duduk dengan karyawan, kita mau ngobrol dengan karyawan dan tidak terlalu banyak memandang kamu cuman first line jualan di depan, nggak perlu urus-urus manajerial. Kalau saya malah senang ketika dapat info seperti itu, bahwa ada masukan dari tim di bawah ataupun manajer di tengah bahwa Pak sebenarnya begini loh, saya punya saran. Mungkin tinggal penyampaiannya supaya bisa diterima. Tapi kalau secara pribadi saya yakin Pak Bahar dan Kak Mina itu egaliter orangnya. Jadi masih mudah menyampaikan itu. Dan seumpamanya khawatirnya bahwa nanti kok crossing line ya, maksudnya dia HR kok ngurus ini, bisa dilakukan pembicaraan secara pribadi, jangan di kantor. Jadi jangan di rapat kantor terus kita usul ke sana kemari, waduh ini kok malah nindih-nindihin pekerjaan saya begitu. Mungkin secara informal ngobrol di luar itu lebih enak nangkapnya, lebih enak bicaranya dan lebih bebas. Karena itu saran dan itu saran itu mahal sebenarnya. Sama seperti ketika kita dapat pelanggan, terus pelanggan itu komplain. Nggak enak memang dapat komplain. Apalagi pelanggannya datang marah-marah, itu nggak enak. Tapi kadang yang dia bilang tuh betul. Dia datang kok mahal ya di sini, di sebelah kok cuma sekian. Terus kita marah, ya udah ibu beli sebelah aja. Kan biasanya begitu karena itu sudah marah kan. Beli aja di sebelah. Ternyata informasi yang dia bilang tuh betul. Bahwa di sini tuh mahal. Padahal kita sudah nyusun omset, nyusun margin standar kok rata-rata dengan toko sebelah. Kok kita bisa mahal? Ternyata kita salah cari distributor. Di sebelah dapat distributor lebih murah. Dia susun dengan margin yang sama dengan kita, jualnya bisa lebih murah. Nah, ketika dapat informasi seperti itu, sebenarnya itu informasi mahal. Dulu saya di apotek juga begitu. Waduh, komplain lagi harga. Udah beli aja di sebelah gitu kan, kadang gitu. Tapi setelah belajar-belajar, tunggu, ini informasi penting. Jadi sekarang saya bilang ke karyawan kalau ada yang komplain, tanya, belinya di mana? Harganya berapa? Kapan? Bisa jadi memang toko sebelah itu dapat harga lebih murah, atau bisa jadi memang pembeli ini cuma membual. Karena pembeli yang begitu kan, di sebelah kok cuma 3.000, di sini 5.000. Padahal kita tahu HPP-nya 4.000. Bisa jadi memang kita belinya mahal, atau bisa jadi dia cuma membual. Tapi setidaknya ketika kita dengarkan saran dari pelanggan, tanggapannya beda dengan kita usir kan. Beli sebelah aja bu, kalau situ murah. Atau kita dengar, oh ibu, oh ya nanti saya periksa dulu bu ya gini. Mohon maaf kita harganya bisanya sekian. Kalau ibu mau saya kurangi sekian. Itu kan sudah mendengar komplainnya dia. Dan itu jauh lebih baik daripada kita usir tadi.
pergi aja ke sana. Itu kan nggak bakal balik lagi dia. Dan nama kita akan tercoreng karena dia biasanya pelanggan yang kecewa itu akan berbicara ke berapa? 10 orang apa pokoknya, sementara yang puas bicaranya cuma ke 1 orang. Jadi kalau 10 kali lipat lah, kalau kita puas, kita akan cerita ke 1 teman kita, tapi kalau kita kecewa, kita akan cerita ke 10 teman. Jadi kalau saya sudah mulai belajar mendengar, itu penting sekali. Bagaimana kita mendengar dari siapapun levelnya. Karena itu untuk seorang business owner sebenarnya itu informasi sangat berharga gitu. Cukup. Jelas. Aku terkenal sebagai career coach. Oh iya. Bisa cari-cari di YouTube, dan dia kalau bicara tentang karir itu kalau menurut saya daging lah, bagus kalau kita mau coba belajar dia, dan dia pengalaman di dunia profesionalnya juga sudah banyak. Nah, yang di podcast itu mereka sedang berbicara tentang apa ya? Tentang budaya kerja di sebuah perusahaan. Dan ada satu quote yang menurut saya menarik, bahwa dia bilang, kerjaan itu bukan cuma ngerjain kerjaan. Kerjaan itu ya ada di sana, berinteraksi dengan orang-orang, membangun diri lu jadi lebih cakap, lebih sabar, dan itu semua butuh support system. Jadi, saya berhubungan dengan karyawan, dan saya melihat ada karyawan yang memang cuma datang, kerja, pulang, selesai. Dan kerjaannya nggak bermasalah kerjaannya baik, tapi dia tidak care dengan perusahaan. Pokoknya kalau shift saya datang, saya kerja sesuai jam kerja, dan saya menjual dengan baik, tapi setelah itu dia pulang. Jadi dia hanya menganggap pekerjaan sebagai kerjaan, datang, bekerja, selesai. Nah, dari quote ini saya menangkap bahwa sebenarnya pekerjaan itu bukan cuma itu. Di situ ada kata lanjutannya. Kerjaan itu ya ada di sana, berinteraksi. Bahwa ketika kita datang ke tempat kerja, kita juga berinteraksi dengan rekan kerja. Kita berinteraksi dengan pelanggan. Dan selanjutnya, kerjaan itu ya ada di sana, berinteraksi dengan orang-orang, membangun diri lu jadi lebih cakep dan lebih sabar. Artinya ketika kita datang bekerja, sebenarnya bukan kita cuma datang buat selesaikan pekerjaan kita, tapi di situ kita berinteraksi dan kita membangun diri. Jadi lebih sabar, jadi lebih cakap, jadi lebih baik. Karena tadi, kecuali teman-teman berpikir, saya kerja mau frontline selamanya. Selesai. Karena nggak ada keinginan dari diri sendiri. Tapi kalau punya impian besar, saya akan kerja di sini. Saya curahkan pikiran saya curahkan kemampuan saya, sehingga perusahaan tempat saya bekerja berkembang, dan saya berkembang. Suatu saat, mungkin saya tidak di sini lagi, tapi saya punya legasi, saya punya peninggalan bahwa, oh si staff ini dulu yang menciptakan sehingga ada SOP penjualan yang lebih bagus. Oh si manajer ini dulu yang bikin sistem sehingga marketingnya KSI jadi lebih bagus. Sekarang dia di mana? Oh sekarang di Unilever. Saya jadi direktur atau apa gitu. Atau dia sudah punya usaha sendiri. Tapi di tempat yang ada sekarang, disitulah tempat kalian belajar. Karena ya itu, kalau cuman mau jadi, kalau saya membahasakan ikan kecil terus. Pernah lihat akuarium kan? Ada ikan-ikan kecil, ada ikan besar, ada ikan sedang. Gitu ya? Nah, kalau kita selamanya jadi ikan kecil, padahal akuariumnya besar nih. Sudah disediakan akuarium besar, tapi kita cuman mau, saya cukup jadi ikan kecil warna-warni itu. Cantik, enak dilihat. Terus tiba-tiba ada ikan sedang masuk. Nggak lama lagi kita dimakan. Tapi kalau kita, boleh saya sekarang kecil, tapi suatu saat saya akan jadi membesar seperti ini. Dan akuariumnya ternyata bisa untuk berkembang. Sayang kan? Selamanya jadi ikan kecil di akuarium yang besar, nggak kelihatan lama-lama. Dan kalau kalian punya tempat bekerja yang memberi support itu sebenarnya salah satu anugerah buat kalian. Saya punya tempat kerja, mendukung saya untuk berkembang, dan beri saya ruang untuk berkembang. Lain seperti perusahaan yang nggak peduli kamu apa, pokoknya kamu kerja, omsetku bagus, selesai.
Jadi kita mau berkembang juga di situ, nggak dilihat juga. Akhirnya nggak lama setelah situ kita pindah. Saya mau kasih saran nggak didengar, saya mau memperbaiki nggak didengar, saya mau bertumbuh nggak dikasih ruang. Nah itu nggak menyenangkan tempat yang seperti itu. Tapi kalau kita punya tempat yang mendukung, memberi kita support system untuk berkembang, maka manfaatkan itu. Jadi ada kesempatan berkembang, ada kesempatan belajar, manfaatkan baik-baik. Karena suatu saat kita juga mau besar. Kita juga mau jadi business owner. Kalau saya sekarang kerja di sini, saya ternyata bisa belajar dari business owner-nya langsung. Bagaimana mengembangkan perusahaan. Suatu saat saya punya cukup modal, saya punya cukup ilmu, saya akan jadi seperti itu, bahkan lebih besar. Gitu. Ada pertanyaan lain? Terakhir. 3 kunci kesuksesan. Ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Jadi kalau pernah lihat gunung es, gunung es itu kalau saya gambarkan sebesar inilah. Ini laut, di atas ada gunung es kan? Nah, yang kelihatan di atas itu cuman skill dan knowledge. Kita bisa lihat, ini orang terampil, ini orang pinter, kita bisa lihat. Tapi itu ternyata cuma 15%. Kalau kita lihat gunung es 300 meter, di bawah tuh besar sekali. Nah, yang nggak kelihatan di bawah itu attitude, perilaku kita. Itu 85%. Nah, skill itu 10%, knowledge itu 5%. Attitude 85%. Artinya apa? Kalau kita sudah punya attitude yang baik itu rajin, ulet, tangguh, jujur, mau berkembang, berpikiran terbuka, dan lain sebagainya, maka kita sudah punya 85% modal untuk sukses. Knowledge bisa dicapai nggak? 10% knowledge. Ya, knowledge itu 5%. Bisa. Mudah kok cari knowledge itu. Belajar, baca buku, nonton informasi yang bermanfaat. Itu kita ningkatin knowledge. Ningkatin pengetahuan. Bagaimana caranya kita berenang. Baca aja buku berenang. Oh, tekniknya begini, ada gaya ini, gerakannya begini. Itu knowledge. Tapi cukup nggak? Kalau berenang hanya dengan membaca buku atau menonton YouTube tutorial berenang dengan cara yang baik. Nggak cukup. Karena kita butuh skill. Maka skill 10%. Skill itu 10%. Lebih besar dari knowledge. Ya, jadi kalau kalian sudah tahu, belum tentu berhasil. Karena 10%-nya ternyata skill yang lebih besar daripada pengetahuan. Bagaimana cara berbisnis yang benar? Bukunya banyak, podcastnya banyak, pelatihan gratisnya banyak. Tapi kalau kita nggak latihan, kita nggak asah kemampuan, nggak akan sukses-sukses. 10%. Tapi di bawah semua itu ada attitude 85%. Jadi kalau dari awal attitude-nya sudah buruk, susah sekali untuk sukses. Karena 85% modal utamanya, walaupun nggak kelihatan. Orang yang attitude buruk, atau attitude-nya kurang baik, atau kurang berkembang, kalian jejerin, nggak akan kelihatan mana yang attitude-nya ini. Karena di dalam, kalau skill atau pengetahuan mudah, tes aja. Kasih soal, bisa jawab, oh ini knowledge-nya banyak. Skill memasak, suruh memasak, oh ini masakannya enak. Tapi dari orang yang punya skill dan pengetahuan itu, attitude-nya akan kelihatan nanti beriring waktu. Kita nggak bisa tahu, oh ini tukang masak bagus nih, pengetahuannya luas, menu-menunya banyak, masaknya enak, tapi kita nggak tahu dia jujur atau enggak. Ini orang bertanggung jawab atau enggak. Nah, walaupun dia pintar semua, skill knowledge-nya bagus, tapi attitude-nya buruk, kita juga nggak akan pakai orang seperti itu kan. Ada sales jago sekali jualan, tapi dia nggak jujur, kita nggak mau pakai juga. Resiko. Padahal kalau mau dilihat, wah ini kalau dia jualan bakal banyak nih untungnya nih, banyak omsetnya. Ini bisa jadi nggak untung, ini nggak jujur, gitu. Jadi kalau teman-teman punya attitude yang baik, itu sudah 85%. Tinggal ningkatin knowledge-nya,